Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan berbagi mengenai nilai-nilai berakhlak yang ada pada diri seorang B.J. Habibie. Seperti apa sih? Simak video ini ya. Nilai yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Pada tahun 1973, Bapak Habibie meninggalkan pekerjaannya di Hamburg, Jerman untuk memenuhi panggilan Presiden Soeharto. Bapak Habibie menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi periode 1978 hingga 1998. Setelah turun dari posisinya sebagai Presiden ketiga, Bapak Habibie kembali ke Jerman untuk sementara waktu dan kembali lagi ke Indonesia sebagai penasihat Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau mendirikan institusi yang bernama Habibie Center, yaitu institusi yang berdedikasi untuk mempromosikan dan mengembangkan konsep demokrasi dan HAM di Indonesia. Kontribusi besar Habibie bagi bangsa terus tercurahkan hingga masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Bapak Habibie aktif memberikan masukan dan gagasan pembangunan bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Selanjutnya ialah akuntabel. Nilai-nilai akuntabel yang dapat kita contoh dari sosok B.J. Habibie diantaranya yang pertama, ketika B.J. Habibie menjabat sebagai presiden, beliau memanfaatkan kewenangannya tersebut untuk memberantas KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merebak semasa Orde Baru. Yang kedua, disiplin dalam membagi waktu untuk belajar, bekerja, dan beribadah. Menurutnya, orang yang sukses adalah orang yang disiplin, tepat waktu, dan bersungguh-sungguh. Dan yang ketiga merupakan sosok orang yang jujur. B.J. Habibie tidak dapat dipungkiri merupakan seseorang yang sangat menjiwai nilai kompeten. Beliau menimba pengetahuan hingga mendapatkan gelar doktor di Jerman pada tahun 1965. Berawal dari karirnya di perusahaan penerbangan dan konstruksi pesawat di Jerman, B.J. Habibie dan timnya dari industri pesawat terbang Nusantara berhasil merancang dan membuat pesawat pertama Indonesia. B.J. Habibie selalu berusaha untuk memperbaiki kesalahan dari mana saja demi mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan kualitas terbaik. B.J. Habibie juga sangat dikenal sebagai sesosok orang yang harmonis. Beliau memiliki hubungan penuh cinta kasih bersama keluarganya, terutama istrinya Hasri Ainun Besari, yang sangat menginspirasi hingga diabadikan dalam sebuah film berjudul Habibie dan Ainun pada tahun 2012. Beliau pernah berkata, "Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha." Dari ucapan ini, bisa kita simpulkan bahwa B.J. Habibie menghargai setiap orang dengan latar belakang masing-masing dan mendukung lingkungan yang berkembang. Selain itu, pribadinya yang hangat memungkinkan setiap orang untuk nyaman berkomunikasi dan berinteraksi baik secara personal maupun dalam konteks profesional, sehingga hal ini merupakan kunci kesuksesan serta kekuatan jaringan yang dimiliki oleh B.J. Habibie. Selanjutnya ialah loyal. Nilai-nilai loyal yang dapat kita contoh dari sosok B.J. Habibie diantaranya yang pertama, setia kepada NKRI dengan menolak tawaran pindah kewarganegaraan Jerman. Seperti yang kita ketahui bahwa B.J. Habibie sangat disukai oleh negara Jerman karena kejeniusannya, hingga pada akhirnya beliau bisa menjadi Vice President di tempat ia bekerja, yaitu Messerschmitt Bölkow Blohm atau MBB. Namun saat diminta untuk pulang ke Indonesia, beliau tidak sulit mengambil keputusan dan merelakan jabatannya demi membangun tanah air khususnya pada bidang teknologi. Yang kedua, berkontribusi memberikan kesempatan kepada 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Dan yang ketiga, dalam setiap perjalanan dan kesempatannya bekerja, Habibie tidak pernah lupa untuk merutinkan puasa Senin Kamis dan menunaikan sholat wajib sebagai bagian dari upayanya memperoleh kejernihan pikiran. Komitmen inilah yang dicontohkan Habibie sebagai loyalitasnya kepada Tuhan. Bapak Habibie melakukan berbagai inovasi dalam perbaikan ekonomi. Pada masa pemerintahannya, nilai rupiah berada pada titik terlemah sepanjang sejarah. Bapak Habibie langsung bergerak membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional, dan atas usahanya, nilai rupiah perlahan kembali naik, bahkan hingga mencapai nilai terkuatnya sepanjang sejarah. Beliau menetapkan TAP MPR nomor 12 tahun 1998 tentang pencabutan TAP MPR nomor 5 tahun 1978 tentang Presiden mendapat mandat dari MPR untuk memiliki hak-hak dan kebijakan di luar batas perundang-undangan, serta TAP MPR nomor 13 tahun 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal hanya 2 kali periode untuk mencegah kekuasaan otoriter Presiden. Sebagai presiden, beliau meningkatkan koordinasi dan menghapus egosentrisme sektoral antar menteri. Beliau juga menetapkan TAP MPR nomor 15 tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Beliau juga membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia. Terima kasih.